Jadi kita mulai perkenalan dulu. Saya Afia, saya CEO dan co-founder dari aplikasi Gajian dan Hadir. Bagi teman-teman yang belum tahu, aplikasi Gajian adalah aplikasi untuk memudahkan teman-teman mengelola operasional HR, bisa dipakai untuk menghitung payroll, menghitung BPJS, PP21, menghitung lembur secara otomatis. Jadi dalam situasi seperti ini, misalnya kita lagi bertebaran bekerja di mana-mana, aplikasi kami bisa sangat membantu. Kemudian aplikasi kami yang kedua itu namanya Hadir. Aplikasi Hadir ini juga terutama dalam suasana work from home ini sangat membantu bagi rekan-rekan yang pengen memonitor absensi karyawan di berbagai tempat. Nah, bagi yang pernah dengar atau pernah ikut tentang Gajian Academy juga pasti tahu bahwa selain menyediakan aplikasi, kami juga menyediakan fasilitas belajar seputar ilmu SDM dan ilmu bisnis pada umumnya dalam fasilitas belajar yang namanya Gajian Academy. Dalam situasi normal, biasanya Gajian Academy ini mengadakan workshop. Workshop kami sudah hadir di Jakarta 2 tahun lebih. Biasanya selalu full book. Diadakannya di kantor kami kalau di Jakarta. Mulai tahun lalu kita mengadakan workshop Gajian Academy ini di kota-kota lain, antara lain di Bandung, Semarang, Surabaya, Bali, kemudian di Medan juga pernah. Jadi Gajian Academy sebagai fasilitas belajar itu sudah mulai merambah kota-kota lain. Tujuan kami adalah supaya perusahaan-perusahaan Indonesia lebih efektif, bukan saja dari sisi day-to-day HR operations-nya melalui aplikasi kami, tapi juga melalui Gajian Academy kami berharap teman-teman yang khususnya yang mengelola HRD atau entrepreneurs yang mengelola people di perusahaannya juga bisa terus meningkatkan ilmu sehingga perusahaan-perusahaan Indonesia tambah maju. Nah, ini pertama kali kita ngadain acara online yang temanya sharing session. Kenapa kita ngadain sharing session ini? Pertama karena kondisinya memang kita lagi nggak bisa mengadakan Gajian Academy secara offline. Nah, topik pertama yang kita pilih untuk sharing session online kita pertama hari ini adalah mengenai kegagalan sebenarnya. Sebenarnya pasti teman-teman juga merasakan dalam situasi krisis COVID saat ini, pertama-tama pasti kita concern banget masalah kesehatan diri kita sendiri, kesehatan keluarga kita, kesehatan orang-orang terdekat kita, dan di tempat kerja juga kita concern masalah kesehatan rekan-rekan kerja kita, yang entrepreneur concern masalah kesehatan karyawannya. Tapi juga krisis COVID ini juga berimpact terhadap ekonomi, terhadap finansial perusahaan, dan bukan di Indonesia saja yang suffer, tapi juga di seluruh dunia. Nah, idenya kenapa kita mengadakan tema ini hari ini adalah saya mulai melihat kita mulai melihat di sosial media atau di forum-forum itu mengadakan topik-topik sekitar bagaimana sih survive di masa krisis COVID ini. Tapi kami percaya bahwa sebelum kita masuk ke sana, itu kita harus mengakui dulu bahwa ini ada masalah yang menimpa banyak perusahaan. Nah, alhamdulillah kita bersyukur bahwa ada salah satu teman dekat saya yang mau sharing tentang bagaimana krisis COVID ini berimpact atau berdampak terhadap usahanya. Jadi ini kisah yang sangat pribadi, saya salut sekali sama keberaniannya. Tujuan beliau untuk sharing hari ini adalah supaya bisa pertama kita berbagi rasa gitu kan, bahwa sebagai orang yang berkecimpung di bisnis pastinya menghadapi masalah ini dalam sebulan terakhir ini gitu kan. Dan mungkin nanti dari teman-teman juga bisa sharing atau mengambil hikmah dari kisah yang nanti diceritakan oleh rekan saya ini. Jadi kurang lebih perkenalannya seperti itu. Dan mungkin saya mulai aja dari memperkenalkan rekan saya ini. Ayu udah online belum ya?
Nah, Halo Mbak Fia, halo. bisa dengar sekarang? Bisa. Halo semuanya, mohon maaf ya, kayaknya ada kesalahan teknis di Oke, laptop. ini sekarang pakai Jadi saya handphone. pakai handphone sekarang. Ya, Oke, nggak ya, apa-apa. Yang penting kita bisa ngobrol. Oke, ya. Ayu, mungkin kita mulai dari kenalan dulu ya. Kalau aku sama Ayu udah kenal lama, tapi teman-teman di sini mungkin pertama pengen kenalan dulu sama Ayu. Mungkin bisa diceritain latar belakang Ayu, terus bisnis Ayu kan namanya White Cap Step Travel. Itu mulainya gimana? Bisa diceritain nggak, Yuk? Oke, kalau ya nama saya Ayu, saya CEO dan founder Wise Steps Travel. Sebelum ada Wise Steps Travel ini, saya banyak berkarir di non-profit, organisasi non-profit. Sebelumnya awal karir saya sebenarnya di politik buat rancangan undang-undang dan lain-lain. Kemudian sekolah S2 tentang politik. Kemudian kayaknya saya mau sesuatu yang fun dan akhirnya saya pilih pariwisata. Sejak itu saya berkarir di pariwisata, kira-kira udah 7-8 tahun gitu. Tetap juga di NGO, di non-profit, sampai akhirnya saya pikir kayaknya ya non-profit banyak juga membantu ya di Indonesia ini, tapi juga rasanya kalau lebih banyak perusahaan bisnis yang lebih bertanggung jawab, kayaknya juga bisa membantu membangun Indonesia lebih gitu. Makanya saya sama suami memutuskan untuk membuat wirausaha sosial ini yang bernama Wise Steps Travel. Oke, Kita mulai Wise Steps Travel. biar teman-teman dapat gambaran yang clear. Jadi awalnya Ayu tuh pengen motivasinya memulai Wise Steps Travel. Travel tuh adalah karena setelah berkecimpung di NGO, terus Ayu pengen berkontribusi langsung terhadap pembangunan ekonomi dengan bikin Wise Steps Travel itu gitu ya? Ya, dan tanpa bergantung mungkin ya dengan donor atau funding atau taxes dari internasional lah. Jadi saya pikir dengan bisnis yang karena orang-orang Indonesia ini kaya akan nggak hanya alamnya, saya yakin, tapi juga SDM-nya gitu. Jadi kalau lebih banyak lagi kita bisa menginspirasi orang-orang untuk membangun wirausaha sosial, kayaknya Indonesia akan semakin maju gitu. Makanya saya memutuskan untuk berhenti dari NGO dan membangun wirausaha sosial Wise Steps Travel ini dengan suami saya. Oke, itu agak, maksudnya ketika mulai, maksudnya pasti di NGO gajinya gede lah ya. Aku tahu lah, tahu gitu kan. Terus itu ngeri nggak sih pertama kali memutuskan mulai usaha sendiri gitu? Ya emang ini semua kita bangun dari tabungan saya dan suami sendiri gitu. Jadi benar-benar dari nol. Sudah tahun pertama kita nggak dapet gaji sama sekali, tahun kedua sudah mulai digaji. Tahun ketiga ini yang seharusnya bisa full digaji, terjadilah COVID ini dan ya. Oke. Nanti kita akan sampai ke sana ya. Tapi aku mau sharing juga ke teman-teman yang udah hadir bahwa pertama kali saya ketemu Ayu itu adalah di tahun pertama ya. Tahun pertama Ayu memulai WhatsApp Travel. 2018 ya. Ya. Nah, by the way tadi sorry aku potong. Tadi Ayu belum sempat menjelaskan bisnisnya WhatsApp itu kayak gimana sih? Maksudnya tadi kan Ayu udah ngejelasin niatannya untuk ada misi sosialnya gitu kan. Nah, apa hubungannya sama bisnisnya WiseStep? Gimana Mbak? Ini hujannya deras banget di sini. Oke, lagi hujan di sana. Buat teman-teman yang lagi ngedengerin Ayu
Ayu lagi bertapa bertapa atau mengungsi nih di Sumatera. Mengejar mimpi lainnya lah. Oke, jadi ternyata di situ lagi hujan ya. Oke, jadi pertanyaannya tadi penjelasan tentang bisnisnya Wisestep. Tadi Ayu belum menjelaskan. Ini lagi Apa namanya ada yang ngajakin meeting. Ya, kenapa? Wisestep itu bagaimana sih tadi gue email bisnisnya, yang buat Shopee. model bisnisnya gitu. Tentang bisnis Wisestep Travel ya? Ya, model bisnisnya seperti apa? Ya, sebenarnya kalau Wisestep Travel sendiri, kita travel yang fokus sama edukasi dan bertanggung jawab ya. Seluruh produk kita dibangun dengan 5E, kita bilangnya itu ada experience, exchange, education, empowerment, and environment gitu. Jadi kita selalu berusaha untuk memasukkan kelima hal itu dalam setiap produk yang kita tawarkan. Produknya sendiri banyak, berbagai macam. Sejauh ini memang market utama kita European dan North American gitu. Jadi memang ya sekarang Eropa sangat terdampak oleh COVID ini, sebenarnya seluruh dunia sih, tapi kita jadi bisa merasakan karena klien Indonesia sendiri kita mungkin hanya 20-15% gitu. Jadi dampaknya memang menjadi sangat berat untuk travel seperti kami ini gitu, yang sangat bergantung ke market internasional ya. Mungkin aku bantu menjelaskan. Jadi bagi teman-teman bisnisnya Wisestep Travel ini, atau mungkin saya mundur sejenak. Jadi awalnya saya kenal Ayu adalah karena Ayu kebetulan terpilih. Jadi Wisestep Travel yang diwakili oleh foundersnya yaitu Ayu dan suaminya Matteo. Matteo ini orang Jerman by the way. Ada di situ tapi lagi ngasuh anak. Jadi saya ketemu Ayu dan Matteo ketika mereka berdua terpilih di salah satu inkubator usaha sosial. Nah kebetulan saya sering beberapa kali diminta untuk jadi mentor di inkubator tersebut, dan disitulah saya ditawarin untuk jadi pendamping lah untuk bisnisnya Ayu. Gitu ya dia cerita pertama kali kita ketemu ya, kurang lebih. Iya. Nah, jadi mungkin saya cerita dulu ketika pertama kali ketemu sama Ayu itu Wisestep Travel ibaratnya masih baby mungkin ya. Masih baby, kemudian terus terang kalau misalnya saya diminta untuk jadi mentor, itu saya cukup selektif dalam memilih bisnis ya, bisnis dari menti yang ditawarkan oleh inkubator. Bukan apa-apa, tapi karena saya pengen waktu saya beneran bermanfaat bagi menti yang ditawarkan ke saya. Jadi saya ketika saya milih untuk jadi mentor di salah satu bisnis rintisan, itu saya interview foundersnya. Jadi saya ingat waktu pertama kali ketemu Ayu, saya nanya-nanya banyak banget. Ayu masih ingat nggak waktu dulu kita ketemu pertama kali? Dan banyak banget ya pertanyaan. Nah, yang saya ingat adalah waktu pertama kali ketemu Ayu, semangat Ayu tuh tinggi banget gitu. Awalnya saya sempat pertanyaannya mirip sama yang tadi saya tanyain, bahwa Ayu mantan pernah kerja di NGO, dan NGO-nya juga internasional. Yang pasti salary-nya besar gitu kan. Serius nih mau bikin usaha sendiri gitu kan. Nah, tapi saya melihat bahwa kesungguhan Ayu tuh serius gitu, beneran bahwa Ayu pengen berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia dengan caranya membangun usaha. Dan pertemuan pertama itu Wisestep Travel tuh baru berdua ya Yu ya?
Ya baru berdua, jadi Baru founder. Ya. kenapa yuk? Baru foundersnya aja. Betul, baru foundersnya aja. Kemudian waktu itu juga yang saya ingat Ayu tuh, jadi posisinya adalah Ayu dan Matteo baru menikah, bisnisnya baru running, kemudian juga Ayunya hamil. Bener nggak yuk? Jadi, Ya benar. kalau teman-teman bisa bayangkan bahwa mengelola bisnis travel itu namanya bisnis travel ya, dan namanya bisnis service itu kan kita harus melayani customer, dan karena bisnis Wisestep tadi Ayu sudah sempat menjelaskan sekilas, tapi saya jelaskan lebih lanjut lagi bahwa Wisestep Travel ini melayani turis yang pengen datang ke Indonesia, dan jadi Wisestep Travel yang akan mengelola arrangement nanti di destinasi wisata itu, bagaimana mulai dari penginapannya, kemudian transportasinya dan lain sebagainya. Dan karena misi Ayu adalah social empowerment, jadi destinasi-destinasi yang dilayani oleh Wisestep Travel itu juga cukup jauh ya Yu. Ya bisa diterangin nggak Yu, destinasinya kemana aja dan customernya tuh tipenya kayak gimana sih? Sebenarnya kalau destinasinya sendiri sih hampir seluruh Indonesia ya. Cuma pulau di Indonesia kan banyak, jadi susah juga kalau mesti satu-satu. Tapi rata-rata pulau yang besar-besar ya, dan Bali, NTT, NTB tentunya. Tapi yang jelas destinasi yang kita tawarkan itu semua sudah sempat kami assess sendiri atau tim kami yang assess gitu. Jadi biasanya kita tahu siapa aja orang-orang atau masyarakat yang punya inisiatif bagus. Biasanya saat kita datang ke satu destinasi, kami mencoba menemui misalnya pemerintah daerahnya, NGO setempat atau yayasan, kemudian kepala daerah, ketua adat yang seperti itu gitu. Jadi kita bisa menggali inisiatif-inisiatif bagus apa aja yang bisa kita tawarkan ke klien-klien kita untuk mereka bisa belajar gitu sih. Contoh klien yang dilayani contohnya apa sih? Kita juga banyak kerja sama universitas juga, jadi ada universitas juga yang datang untuk mereka field study trip gitu. Biasanya kalau mereka field study trip, mereka di akhir field study-nya mereka present penemuan-penemuan mereka apa aja saat berada di destinasi itu gitu. Jadi emang travelnya nggak selalu hanya traveling keluarga ke tempat-tempat wisata, tapi juga karena kita edukasi jadi banyak menawarkan ke sekolah, universitas gitu juga untuk bisa belajar gitu. Kadang orang-orang di daerah mungkin misalnya mereka udah kerja di sawah, bagaimana cara mereka untuk bisa menghargai sawah gitu kan. Tapi mungkin dengan adanya kayak kemarin terakhir bulan Maret ini sebenarnya ada itu universitas dari Belanda yang datang ke Toba ini untuk belajar tentang rural entrepreneurship namanya gitu. Jadi mereka belajar juga dan orang-orang sini jadi menghargai bahwa rural entrepreneurship itu penting gitu untuk pembangunan suatu daerah gitu tanpa meninggalkan local wisdom setempat gitu. Oke, jadi mungkin ini nyambung sama pertanyaan dari Pak Salomo Depi. Apakah travel yang termasuk melayani wisata halal? Bukan Pak, jadi kurang lebih yang Wisestep Travel yang dilakukan oleh Wisestep Travel ini adalah menghubungkan antara wisatawan asing dari luar negeri, khususnya dari Eropa dan Amerika, untuk
berwisata ke Indonesia, tapi dengan motivasi yang lebih educational. Jadi tadi yang seperti Ayu sebutkan bahwa kalau ada turis dari Eropa dan Amerika yang dilayani oleh White Step Travel itu nggak sekedar cuma jalan-jalan ke Bali untuk melihat pantai, tapi Ayu dan timnya akan mengatur bagaimana supaya perjalanan wisata turis-turis ini ke Indonesia itu lebih mendidik, misalnya dengan tadi mendatangi petani di sawah, belajar tentang pertanian di Indonesia atau belajar dari adat lokal, sehingga dengan perjalanan tersebut dari sisi turis yang datang itu mereka belajar tentang budaya lain, kemudian juga belajar menghargai alam, belajar menghargai adat yang ada. Dan di sisi lain, masyarakat lokal juga lebih menghargai apa yang mereka miliki. Kurang lebih kayak gitu ya, Ju ya? Iya, benar. Oke. Nah, jadi kalau nggak salah, target market utama Ayu itu lebih ke mahasiswa asing ya, Yu ya? Iya, benar. Institusi pendidikan asing ya? Ya, sebenarnya target kalau marketnya sendiri sih lebih ke millennials dan family juga sama university ya dan sekolah. Kami memang nggak menangani minor, jadi 17 tahun ke bawah itu kami nggak tanganin gitu. Jadi biasanya SMA atau university gitu. Dan sejauh ini memang internasional, tapi mungkin melihat adanya COVID ini memang kita saat ini merubah strategi sedikit ya. Kita lagi restrukturisasi juga sebaiknya seperti apa. Sejauh ini kami juga banyak kerjasama. Nanti kita sampai ke situ, kita lanjut dulu. Oke, siap. Sorry. Oke, jadi tadi sekilas tentang bisnisnya White Step Travel. Moga-moga teman-teman cukup dapat gambaran usahanya seperti apa. Ada beberapa pertanyaan. Nanti saya akan bacakan dan berusaha jawab bareng-bareng. Cuman sekarang kita lanjut dulu ya, Bapak dan Ibu. Nah, jadi tadi kita baru cerita tentang bagaimana Ayu memulai usaha White Step Travel ini. Nah, terus mungkin teman-teman ada yang pengen tahu juga, Yuk. Tadi saya udah kita udah sempat cerita sedikit kan awalnya gimana. Jadi awalnya mulainya berdua kan dengan Matteo yang waktu itu juga baru mulai menikah dan jadi mulainya berdua. Udah beberapa tahun menikah. Kenapa? Sudah beberapa tahun menikah. Ya, tapi waktu kita ketemu baru nikah. Oh ya, 2 tahun. 3 ya tahun. Kan? Nah, terus ya jadi tadi aku baru mention bahwa di awal tuh kan ya cukup keberanian Ayu cukup tinggi gitu kan. Apalagi aku ingat waktu itu kan juga terus hamil. Padahal kan tetap harus traveling ke sana, ke situ gitu ya. Nah, mungkin bisa diceritain dalam kita bakalan sampai ke masa sekarang gitu kan. Cuman aku pengen teman-teman dapat gambaran dulu perjalanan bisnis Ayu dalam 3 tahun ini tuh mulai gimana naik turunnya. Sebenarnya itu seperti apa? Iya, kami sebenarnya cukup beruntung ya, karena di awal kami membuat ini, kami keterima untuk belajar tentang wirausaha sosial, kemudian mendapatkan mentor, Mbak Afia. Saya benar-benar merasa bahwa yang paling dibutuhkan oleh sebuah UKM lah bisa dibilang adalah mentor gitu. Sebenarnya dalam perjalanan karir seseorang sih mentor itu selalu dibutuhkan gitu untuk memberikan masukan juga apakah ini yang baik apakah tidak gitu. Dan kebetulan emang challenge yang utama saat itu adalah terkait SDM gitu.
bagaimana kapan harus menambah SDM gitu, kapan kita perlu mulai menggaji orang, kemudian bagaimana harus mempekerjakan dengan adil gitu, bagaimana membuat tim itu selalu bahagia gitu ya, bisa bekerja sama gitu. Itu sebenarnya challenge utama saat itu gitu, karena saya sendiri sudah punya latar belakang pariwisata. Jadi untuk membuat produk wisata juga nggak terlalu challenging gitu, nggak terlalu banyak hambatannya. Kemudian Matteo juga pernah bekerja di perusahaan profit di bidang travel gitu. Jadi dia juga tahu punya market gitu. Jadi itu lebih memudahkan saat itu. Challenge yang pertama adalah SDM gitu. Ya, kebetulan ketemu Mbak Afia sebagai mentor, jadi dapat banyak masukan juga gitu. Saya sih merasa yang utama adalah mencari mentor yang bisa selalu mempertanyakan kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan yang mau kita jalankan gitu. Jadi kita juga tertantang. Terus terang kalau sebagai CEO atau founder kadang kita merasa sendirian ya, kemana kita harus sharing gitu. Ya mungkin mentor itu adalah kuncinya juga ya gitu. Oke, Gitu. Ya, jadi mungkin saya flashback lagi biar lebih teman-teman dapat gambaran juga tentang bisnisnya Wisesteps, bahwa seperti yang diceritakan Ayu, pertama kali saya dan Ayu ketemu adalah di ketika inkubator yang diikuti Ayu dan Matteo itu meminta saya untuk ngedampingin bisnisnya Ayu. Dan memang yang seperti yang Ayu ceritakan itu waktu pertama kali mentoring itu yang Ayu tanyakan adalah tentang tim. Jadi timnya baru 2 orang ya kan, Ayu dan Matteo. Kemudian stepnya gimana untuk mulai merekrut tim gitu kan. Jadi kita waktu itu ngobrol banyak tentang masalah rekrutmen, juga tentang HR secara umum. Dan mungkin karena juga bisnis travel itu sangat harus servicing gitu ya, Yu ya. Jadi itu saya rasa juga jadi concern dari Ayu supaya maintaining SLA atau level of service yang bagus buat klien-klien Ayu. Mungkin pertimbangannya seperti itu ya, Yu, untuk memilih. Iya benar. Iya benar. Tapi kami cukup confident karena dari awal sebelum kita benar-benar mulai menawarkan ke pasar gitu, memang seluruh kayak SOP segala macam gitu, itu memang sudah kita coba susun dan rapihkan gitu. Jadi saat sudah ada klien itu semua sudah ready gitu. Oke. Ya, itu juga salah satu hal yang membuat saya cukup salut sih sama Ayu sama Ayu dan Matteo waktu mulai. Mereka cukup concern masalah bisnis proses, bagaimana ini supaya layanan yang diberikan itu terjaga. Ayu cukup disiplin dalam hal tersebut. Itu dari sisi SDM. Jadi di awal kemudian waktu itu aku kurang ngikutin tuh. Jadi Ayu waktu itu mulai rekrut orang pertama tuh kapan, Yu? 3-4 bulan setelah running ya. Yang pertama adalah finance sih, karena keuangan kan harus benar-benar tersusun dengan rapih. Jadi itu yang pertama kami rekrut gitu. Sambil terakhir nih sebelum Ayu ke Toba, karyawan berapa orang? Sekarang sebenarnya per hari ini terakhir kalau dari Wisesteps Travel sendiri udah nggak ada. Hari ini terakhir mereka bekerja karena
Mungkin saya cerita sedikit juga, udah boleh ya cerita ya? Silakan. Kebetulan kemarin kami diundang bersama-sama dengan Kementerian Pariwisata, kita pameran di Jerman gitu. Kami cukup membawa banyak klien sebenarnya, walaupun harusnya ada 2 pameran, yang pameran yang kedua di cancel gitu karena COVID itu. Kemudian kami pulang, begitu pulang jadilah ya ternyata bencana COVID ini dirasakan seluruh dunia gitu, termasuk perlahan banyak sekali cancellation, sehingga kita harus memutuskan untuk meng-cancel semua tour hingga 1 Juli sampai saat ini. Itu udah berapa, maksudnya sampai titik itu secara bisnis tuh Ayu udah sampai mana? Karyawan berapa orang, klien berapa banyak, kemudian apa yang sudah direncanakan untuk tahun ini, bisa sharing nggak? Iya, boleh. Ini masuk tahun ketiga ya sebenarnya, yang tadinya kami pikir sangat banyak. Harusnya mulai gajian ya? Sorry, mulai gajian? Maksudnya mulai gajian ya? Mulai dapat gaji dari usaha. Ya, harusnya saya mulai gajian, ternyata batal karena COVID ini. Memang karena ini semua membangunnya dari tabungan kami sendiri, pokoknya kita nggak punya apa-apa lah sekarang, semuanya dijualin untuk membangun ini. Kemudian terjadi jadi dari 1 karyawan kita terakhir ada 5 dengan 2 intern. Kebetulan 1 internnya juga orang Jerman. Jadi ada 2 yang udah pegawai tetap, yang 3 PKWT gitu. Yang kami harusnya tadinya berpikir untuk menginformasikan ke mereka untuk menjadikan mereka permanen sebelum kami berangkat ke Jerman gitu untuk pameran. Ya mungkin bersyukur juga karena itu nggak terjadi gitu, karena PKWT mereka sebenarnya berakhir di bulan Maret kemarin gitu. Dan saat kita pulang ternyata COVID ini terjadi, maka kami harus memberitahukan ke mereka bahwa ya Maret itu harus selesai gitu, karena mereka PKWT gitu. Sementara 2 lainnya mereka permanen tetap, tapi kami harus mengurangi gajinya dan juga waktu kerjanya, karena memang tidak ada kerjaan. Kalau tidak ada tur kan berarti tidak ada yang dikerjakan, kami juga tidak mendapat pemasukan sama sekali gitu. Makanya kami memutuskan untuk mengurangi jumlah hari kerja mereka gitu. Makanya juga otomatis gajinya pun berkurang. Tapi mungkin kita ini udah kayak keluarga juga ya, mungkin mereka juga kasihan juga sama kami sih. Saya sih melihatnya mereka kasihan sama kami gitu, karena nggak ada pemasukan, harus menggaji mereka. Jadi saya cukup shock juga karena mereka akhirnya mengundurkan diri gitu. Dan hari ini adalah hari terakhir mereka. Sedih banget sih sebenarnya. Tapi ya sepertinya mereka mengundurkan diri karena kasihan sama kami berdua. Tapi mereka selalu bilang kalau nanti perlu bantuan apapun bisa panggil lagi. Jadi rasanya kalau misalnya nanti ini sudah berjalan lagi, mungkin kita bisa bekerja sama lagi, mudah-mudahan gitu. Oke. Halo, ada yang apa ya? Boleh diceritain nggak Ayu? Tadi kan Ayu cerita bahwa sebelum sebelum kejadian ini Ayu
apa namanya pameran di Jerman. Oke. Boleh cerita nggak waktu itu tuh sebenarnya planningnya apa? Dan tadi aku juga sempat nyebutin waktu itu sebenarnya udah list klien tuh udah panjang. Sampai awal Maret itu pasti ada bayangan itu untuk Iya, sebenarnya karena kalau dilihat kalau dari pertama mungkin pendapatan kita atau revenue kita yang di 2018 ke 2019 tuh hampir triple gitu. Kemudian dari 2019 ke 2020 dari tahun ke tahun tuh tiga kali pertumbuhan secara pendapatan. Iya, 3 kali lipat gitu kenaikannya. Dan 2020 ini dari 2019 bisa lagi 3 kali lipat gitu. Itu kelihatannya dari target yang kami targetkan saja udah bisa lebih gitu, melihat bookingan yang semakin banyak masuk, apalagi saat pameran kemarin itu banyak sekali juga direct client yang langsung booking gitu, dan mereka akan travel dalam 2-3 bulan ke depan. Kebetulan juga karena itu market Jerman, mereka biasanya stay di Indonesia 3-4 minggu gitu. Jadi ya sebenarnya peningkatannya harusnya sangat tajam, tapi ternyata bahkan kita berpikir untuk rekrut orang, sebenarnya pilihannya dua sebelum tadinya antara rekrut orang lagi atau kita menggunakan sistem untuk bisnis kita untuk efisiensi gitu, untuk sistem booking dan lain sebagainya. Tapi ya karena ini semua terjadi, kami sebenarnya termasuk harus bersyukur karena dari awal emang nggak punya pinjaman gitu. Kebetulan kemarin saat akhir tahun lalu kami mengajukan pinjaman ke Kementerian Koperasi dan UMKM karena mereka membuka peluang itu, terutama untuk pariwisata. Mereka juga cukup mendukung, dan saat meeting terakhir dengan seluruh karyawan datanglah surat keputusannya, dan surat keputusannya alhamdulillah nggak diterima. Jadi kita nggak punya utang gitu ya. Untungnya kami nggak punya utang, jadi sementara Wisesteps Travel ini freeze aja gitu. Oke. Nah, jadi belum selesai tadi Ayu ceritanya. Jadi Ayu sebenarnya udah punya banyak rencana lah ya untuk tahun ini. Jadi bisa diceritain nggak momen-momen waktu pertama Ayu tadi cerita lagi pameran gitu kan? Sebenarnya udah ada rasa nggak sih gejalanya bahwa aduh ini kayaknya nanti industri nggak bakalan seperti yang diharapkan, atau masih optimis kah bahwa target tahun ini tuh bakalan tercapai? Itu mulai dengar tentang krisis ini tuh kapan? Sebenarnya saat pertama kali pameran bulan Februari itu masih optimis karena booth Indonesia itu ramai sekali, banyak sekali request dari orang Jerman ya, karena di Jerman untuk datang ke Indonesia gitu. Jadi kami Wisesteps Travel dan juga company lain yang juga travel industri yang saat itu pameran bersama kami, kayaknya belum melihat kemungkinan ini terjadi gitu. Kemudian harusnya setelah itu kita semua ada pameran di Berlin juga, itu pameran pariwisata terbesar di dunia, itu di cancel 3 hari sebelum pameran. Jadi betapa shocknya kita semua gitu, dan kita semua udah booking semuanya gitu dan nggak bisa pergi ke pameran itu. Jadi sementara sudah banyak sekali appointment dengan calon klien, banyak sekali yang tertarik untuk bekerja sama dengan kita, tapi ternyata pamerannya di cancel dan kami harus pulang. Sementara saat itu ada grup
universitas dari Belanda yang traveling di Toba yang saya juga harus dampingi gitu. Tapi mereka saya sarankan untuk pulang lebih awal karena situasi di Belanda saat itu semakin buruk gitu. Jadi di tengah-tengah perjalanan di Toba itu mereka juga harus pulang semuanya reschedule. Jadi ya untuk keamanan dan kesehatan lah akhirnya mereka pulang, kayaknya itu juga pilihan yang tepat lah gitu. Untuk kami juga sebenarnya keselamatan itu yang utama kan gitu. Jadi melihat kondisi seperti ini ya itu keputusan yang terbaik lah gitu. Sebelum mereka pulang, karena Matteo di Jakarta melihat semakin banyak cancellation dan diskusi sama banyak partner di Eropa, di Amerika yang sudah terkena dampaknya lebih dulu, akhirnya saya memutuskan juga kembali ke Jakarta lebih awal dan ya menyusun strategi sebaiknya seperti apa untuk keberlanjutan West Travel ini. Apa yang waktu itu berkecamuk di benak Ayu dan Matteo? Maksudnya apa yang dipikirin, kemudian bagaimana step-stepnya ke depan itu, gimana proses berpikirnya Ayu? Sebenarnya belum terlalu apa ya, karena kalau kami pikir ya udah yang PKWT berarti harus selesai gitu. Tapi kami nggak melihat akan seburuk ini karena request masih datang gitu. Sampai akhirnya minggu pertama, akhir minggu pertama bulan Maret, minggu kedua bulan Maret, akhirnya kita benar-benar melihat ini kayaknya udah parah ya sedih banget ya, sedih banget karena kita baru renovasi kantor juga, jadi sekarang kantor juga sebenarnya udah nyaman untuk ditempatin lebih banyak tim gitu, tapi kita harus ya gitu deh. Ya prihatin banget ya dengernya. Maksudnya saya karena saya ikut ngedampingin gitu kan dari Ayu pertama kali rekrut karyawan pertama, kegalauan ABC-nya seperti itu, dan terakhir itu kaget gitu kan, timnya udah tumbuh, ya udah waktu itu ingat juga mulai pakai sistem kan, udah ada CRM. Senang juga gitu kan dengar dan melihat pertumbuhan bisnis Ayu. Waktu itu terakhir juga kita ngomongin masalah brosur ya kan, katalog, nanti gimana cara cakep, kemudian mau pilih program apa aja. Balik lagi tadi, jadi posisinya adalah terakhir kan Ayu punya 5 karyawan. Itu statusnya bagaimana? Kemudian sekarang kan udah nggak ada gitu kan, yang tim Ayu udah nggak ada. Itu bagaimana Ayu memutuskan nasib dari masing-masing anggota tim Ayu? Mungkin teman-teman bisa mengaklimasi. Ya, sebenarnya saya terus terang CV mereka saya ikut sebarin ini tolongin nih ke teman-teman yang teman ya, keluarga yang mungkin punya posisi yang lebih yang bagus lah di universitas, di swasta, di pemerintahan. Saya bilang tolong bantu ini staf kami yang mereka sangat qualified, sangat bisa dipercaya, karena terus terang kalau di Wisesteps kami bekerja based on target aja, based on KPI, jadi nggak selalu 9 to 5. Kalau mereka sangat fleksibel gitu, tapi mereka sangat bisa dipercaya. Saya pikir kepercayaan itu kan mahal ya, lebih mahal dari sekedar uang gitu. Jadi dan ya dengan adanya sebenarnya karyawan yang sangat bisa dipercaya ini, makanya saya berani merekomendasikan ke orang-orang yang mungkin masih bisa meng-hire mereka gitu untuk saat ini. Cuma sepertinya situasi saat ini juga sangat sulit gitu untuk mendapatkan pekerjaan baru. Tapi ya saya tetap rekomendasiin ke keluarga, ke teman-teman gitu yang mungkin butuh
tim gitu. Itu sih, itu yang saya lakuin, yang mungkin mereka juga nggak tahu, tapi saya harus info ini ke keluarga dan teman-teman. Salah satu cara aja mungkin bisa menyebar informasi dan mungkin bisa membantu mereka secara nggak langsung gitu. Nah, waktu harus memutuskan bahwa ini tim harus dibubarin, itu rasanya gimana? Ya, itu berat ya, saya susah tidur, nangis-nangis, saya termasuk orang yang kuat banget, cuma kayaknya hal yang paling berat adalah untuk ya merumahkan tim ya, itu berat banget sih gitu. Karena nasib seseorang saya pikir gitu yang harus saya putuskan gitu, tapi ya mereka sedih juga, kita nangis bareng-bareng gitu. Tapi apalagi sebelum kami ke Jerman, kita ada outing bareng, jadi setiap bulan kami sebenarnya satu tim ada outing bareng, dan karena kita travel, biasanya setiap masing-masing staff itu setiap bulan satu orang, mereka kasih surprise tour untuk kita gitu. Jadi terakhir itu fun banget dan nggak pernah menyangka kalau ini akan terjadi gitu. Makanya mungkin berat untuk kita semua sih sebenarnya. Oke. Mungkin teman-teman yang gabung di sini juga ada yang bisnisnya terkait travel atau terkait travel, atau mungkin yang banyak terpukul juga sekarang bisnis F&B. Feel free untuk ketik pertanyaannya atau komentarnya. Ini udah ada beberapa teman yang komentar. Dan juga kalau misalnya nanti ada yang mau sharing juga silakan mengajukan diri di kotak chat. Sementara saya lanjut dulu, mungkin 5 menit lagi untuk interview Ayu sebelum kita masuk ke sharing session dan tanya jawab. Nah, jadi posisinya sekarang Ayu udah ada. Ya kan? Terus pendapatan Ayu dari mana, Ayu? Ini makanya ya susah ya sebenarnya. Kebetulan Wise Up Travel punya yayasan per akhir tahun lalu, jadi yang masih ada sekarang staff untuk yayasan gitu. Sebenarnya harusnya bulan ini kita udah jalanin beberapa project, tapi karena COVID ini postpone, tapi mungkin nanti akan dari yayasan, jadi kita akan ada beberapa project sih di Lombok gitu. Sementara dari situ pendapatannya, kemudian karena sebenarnya saya dan suami punya mimpi untuk membuat rumah belajar gitu, jadi kayaknya mungkin ini petunjuk juga sih untuk mulai konsentrasi di situ gitu. Kita punya partner di Toba ini, jadi saat ini saya di Toba berkebun sama partner ini, sama pelan-pelan bangun dari motong kayu, bangun rumah belajarnya pelan-pelan dari kayu yang ada di kebun di sini gitu. Bisa diceritain mungkin rumah belajar ini apa, dan kok nggak kapok sih bikin inisiatif usaha atau inisiatif usaha sosial gitu kan? Udah 3 tahun hancur gitu kan, kenapa kembali kerja lagi? Ya kayaknya kalau udah biasa independen, mandiri gitu, dan kita punya passion yang kuat di pendidikan dan pariwisata, rasanya kebahagiaan kita bisa ditemuinnya cuma di situ, bukan hanya uang gitu. Jadi sementara kita hidup dari saving yang udah ada, dan kita ketemu partner yang sangat baik dan punya passion yang sama gitu, saya pikir hidup itu kayaknya ya gitu aja ya. Jadi maksudnya
nggak lama gitu. Jadi buat saya berbagi itu adalah kebahagiaan. Jadi saya cari bahagia aja deh, nggak cari uang. Oke, rumah belajarnya tadi apa yuk? Jadinya yuk, sorry, belum. Oh ya, kalau rumah belajarnya itu sih sebenarnya kita pengennya sih lebih tentang entrepreneurship gitu. Kalau kan banyak nih orang Batak ya, mungkin di sini juga banyak orang Batak gitu. Tapi Toba nih sepi banget loh gitu. Kayaknya kalau kita bisa membangun, saya sendiri bukan orang Batak sebenarnya. Tapi ketemu jodoh untuk partnernya di sini gitu. Jadi kita coba bangun bareng-bareng. Sebenarnya ya tentang entrepreneurship sama kita. Saya nggak tahu ya. Mungkin kan ada kita pengen punya. Kayaknya adat Batak nih kan juga perlu turun temurun gitu. Kadang kita udah lupa sama adat istiadat kita sendiri, sejarah, budaya kita segala macam. Itu sih yang pengen dikumpulin gitu. Untuk anak-anak muda, mungkin anak-anak kecil mulai mencintai lagi budayanya, juga jangan sampai hilang lah, intinya sih itu gitu. Karena kelihatannya nggak hanya di tanah Batak ini aja, di Indonesia sebagian besar juga sudah mulai hilang gitu. Mungkin dengan jangan sampai teknologi atau kemajuan modernisasi, globalisasi itu menghilangkan itu semua gitu. Jadi sebenarnya sih cita-citanya kalau rumah belajar nih nggak hanya di sini aja gitu, nggak hanya di Toba aja, mungkin nanti ada di tempat lain lagi. Cuma ya kita mulai kecil dulu, coba mudah-mudahan berhasil. Kebetulan banyak juga karena kita banyak kerja sama universitas di internasional, banyak universitas internasional juga yang mendukung untuk membangun kurikulum untuk entrepreneurship seperti itu gitu sih. Oke. Makasih Ayu sharingnya. Mungkin saat ini kita masuk dulu ke pertanyaan dan komentar. Mungkin saya pilih komentar. Ada mungkin satu pertanyaan dari Mbak Paramita Fauzia. Berapa lama perusahaan dapat bertahan jika tanpa pemasukan dan biaya operasional tetap berjalan? Nah, waktu Ayu memikirkan rencana untuk akhirnya menutup sementara Wise Steps Travel, itu bikin perhitungan nggak terkait biaya operasional dan pengurangan karyawan? Iya membuat sih. Kalau dari kami sendiri sih ya memang tergantung tergantung perusahaan masing-masing saya rasa. Tapi kalau dari kami kira-kira 4-6 bulan sih bisa bertahan seperti ini ya. Oke, jadi kas perusahaan tuh disesuaikan supaya bertahan antara 4-6 bulan. Iya, kas perusahaan yang ada kami lihat bisa bertahan sampai 4-6 bulan ke depan gitu. Melihat biaya operasional yang ada, karena kalau pariwisata kan kita harus booking tiket atau booking hotel seperti itu kan udah nggak ada lagi gitu ya. Jadi operasional tuh hanya ya listrik, internet yang seperti itu gitu. Jawaban dari Mbak Paramita, terima kasih Mbak Ayu, jawabannya 4-6 bulan bisa bertahan itu sangat bagus. Sebenarnya sih saya setuju, itu tabungannya cukup lumayan lah dalam zaman ini ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Mas Kiki Ramadan, salah satu bidang yang paling terdampak adalah pariwisata. Bagaimana solusi untuk tetap bertahan dalam fase ini di bidang pariwisata? Ayu, ada saran nggak? Iya, memang kalau lagi-lagi saya makanya saya bilang cukup bersyukur karena keadaannya kelihatannya mendukung kami untuk bisa freeze perusahaannya sampai
beberapa bulan mendatang gitu ya. Saya juga sebenarnya nggak terlalu kebayang kalau harus tetap menggaji karyawan dan lain sebagainya gitu. Ya, Ada harapan mungkin it's ke hard. depannya, ya memang saya bisa bantu jawab juga dalam situasi kayak gini, apalagi khusus pertama ini yang terdampak bukan Indonesia aja, ini yang terdampak seluruh dunia. Yang kedua adalah kondisinya banyak orang semua diharuskan untuk menjauhkan diri dari traveling dan bahkan menjauhkan diri dari sekedar jalan-jalan keluar yang biasanya kita lakukan gitu kan. Jadi memang nggak ada jawaban mudah ya untuk masalah ini sepertinya ya Yu ya. Iya. Nah terus apa namanya? Ada lagi mungkin teman-teman yang pengen bertanya. Ada yang nanya lagi nih Yu, apakah kepikiran untuk membuat konsep travel wise travel secara online? Belum sih, tapi kita memang sedang restrukturisasi. Memang keuntungannya kita bisa berpikir lagi, ini kemarin baru jalan 2 tahun, apa yang kami jalankan apakah benar gitu, sudah benar, dan apakah emang sesuai dengan jiwanya Wise Steps Travel, dengan passionnya kami gitu. Jadi memang akan ada perubahan sedikit gitu. Kemudian apakah marketnya juga tetap harus internasional saja gitu? Apakah kita harus mulai consider untuk banyak bermain dengan market domestik gitu? Ini semua lagi restrukturisasi, kayaknya banyak akan ada perubahan sih di Wise Steps Travel yang saya pribadi sih merasa akan lebih sesuai dengan passion dan jiwanya Wise Steps gitu. Oke. Ada beberapa pertanyaan tentang merumahkan karyawan. Kalau mungkin yang saya agak ubah pertanyaannya. Ketika Ayu kan punya 5 karyawan awalnya, menentukan nasib dari 5 karyawan ini itu bagaimana Ayu membuat keputusannya? Kan ada yang PKWT, tadi ada yang magang, kemudian ada yang sudah permanen. Bisa dijelasin nggak proses berpikir Ayu dan bagaimana membuat keputusannya akhirnya itu seperti apa? Ya, sebenarnya sih kalau kebetulan karyawan kami semuanya masih single ya. Cuma sebenarnya kalau ada yang berkeluarga, pasti kelihatannya saya akan mengutamakan yang berkeluarga gitu. Itu sih paling. Tapi ya juga posisi-posisi yang krusial banget juga yang nggak bisa yang harus dapat support dari si divisi ini, itu sih yang paling kami pertahankan. Oke, berarti kepikiran untuk mempertahankan tim sebenarnya? Iya. Okay. Kemarin yang benar-benar coba kami pertahankan sebenarnya yang untuk finansial ya, yang keuangan gitu. Oke. Jadi sebenarnya masih ada keinginan dan niat untuk mempertahankan tim, tapi karena sebagian timnya justru mengundurkan diri tadi ya. Iya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau sharing kasus situasi di perusahaannya bagaimana? Bisa diketik di chat box atau nanti bisa dinyalakan mic-nya sambil saya baca komentar-komentar lain. Upaya yang tepat, ada beberapa pertanyaan tentang industrial relations. Mungkin ini di luar scope dari sharing session ini, Pak atau Bu. Kemudian
Ada yang sharing ini Mas Rijal Fauzi Rahman tentang rumah makannya di Bandung Selatan Ciwidey yang juga terpaksa tutup sementara di akhir Februari dikarenakan banyak pelancong dari Asia. Yang memang ini bisnis pariwisata dan yang terkait dengan pariwisata cukup terdampak ya dengan hal ini. Nah, dari Ayu sendiri, kalau misalnya ada bantuan dari pemerintah yang diharapkan apa yuk? Atau ada kebayang nggak sih dari situasi saat ini apa yang bisa sama-sama kita lakukan? Jadi dari sisi pemerintah atau sama pemain industri apa yang harus dilakukan? Ya, sebenarnya kalau dari pemerintah, saya sih ngelihat kalau dari Kementerian Pariwisata ya akan baik kalau bisa share juga statistik atau research akan seperti apa pariwisata setelah ini gitu, walaupun akan sulit ya diprediksi gitu. Kemudian sharing session seperti ini akan sangat membantu sih, karena saya yakin bisnis pariwisata yang UKM tuh nggak hanya kami aja gitu. Bagaimana keadaan mereka sekarang gitu juga sebenarnya kami tertarik juga sih untuk tahu, bisa sharing gimana kita bisa kolaborasi, gimana kita bisa saling support itu sih. Sama kalau ya bantuan, sebenarnya kalau bantuan kayak dari koperasi dan UMKM yang udah ada ini juga bisa membantu UKM pariwisata, itu juga akan sangat membantu gitu. Oke. Ada komentar dari Mas Kiki Ramadan. Saya sendiri juga bergeraknya sama seperti Mbak Ayu di bidang pariwisata. Kalau semisal mengadakan promo dan mengatur kembali, mungkin maksudnya restrukturisasi manajemen tim, apakah menjadi sebuah solusi atau enggak menurut Ayu? Apakah hal ini menjadi efektif untuk mengembalikan para traveler? Menurut Ayu gimana? Memang kembali ke bisnisnya masing-masing sih. Cuma ini saya ngelihat ya waktu tenang inilah, saya anggapnya ini waktu tenang ini mungkin adalah waktu yang tepat ya untuk memikirkan apakah apa yang udah dijalankan selama ini nih udah baik gitu, apa yang bisa diperbaiki ke depannya gitu sih. Jadi mungkin menjadi untuk, dan saya ngelihat juga mungkin setelah berada di rumah setelah sekian lama gitu, mungkin juga mudah-mudahan banyak yang butuh berlibur setelah ini, mungkin nggak jauh-jauh gitu dari rumahnya gitu, tapi mungkin butuh sesuatu yang refreshing gitu kali ya, karena udah terlalu lama di rumah. Itu poin yang bagus sih. Jadi mungkin saya juga tambahkan, kalau saat ini sih Mas Kiki atau Mbak Kiki, saat ini sih mau nggak mau kita harus menjalani masa yang harus kita jalani sekarang sih, Mas atau Mbak, karena ini adalah masalah pandemi, masalah masalah yang nggak ringan memang, dan supaya kita supaya kita semua bisa melalui masa ini dengan tidak berkepanjangan dampak terhadap ekonomi kita, itu saya rasa yang kita lakukan saat ini, bekerja di rumah, membatasi traveling, itu memang sudah langkah yang tepat. Semoga saja ekonomi kita cepat kembali pulih lagi. Dan yang tadi Ayu bilang tadi tentang bahwa orang bakalan kembali berwisata, itu sebenarnya poin yang valid, karena saat ini di Cina, mungkin teman-teman ada yang ngikutin juga bahwa di Wuhan saat ini sudah mulai dibuka lockdown-nya, dan bahkan pariwisata tuh sudah mulai menggeliat lagi. Jadi ada istilah di dunia traveling itu sekarang istilahnya revenge traveling atau traveling balas dendam. Karena orang berbulan-bulan itu terkungkung di rumah, nggak boleh kemana-mana, sehingga ketika akhirnya lockdown atau pembatasan gerak itu dibuka, banyak orang justru langsung pengennya
gitu. Nah, jadi semoga sih kita sama-sama berharap itu juga yang bakalan terjadi di Indonesia. Dan apa namanya ya kita bareng-bareng berdoa bahwa itu bakal membantu bisnis pariwisata dan bisnis terkait pariwisata pulih kembali. Jadi poin yang bagus sih Yu, mungkin karena Yu udah tahun ya di dunia travel ada bisa merasakan gitu bahwa orang tuh kalau nggak wisata tuh pasti pengennya gitu ya. Iya, kita juga sebenarnya sama partner-partner yang di Jerman juga diminta buat video sih, maksudnya untuk supaya traveler yang tadinya memang berencana untuk ke Indonesia tetap merencanakan perjalanannya ke Indonesia gitu. Maksudnya jadi kita memang dari negara mereka masing-masing itu tetap nantinya berniat untuk datang ke Indonesia. Iya. Ya, jadi kayak di Eropa, sementara ini klien-klien yang di Jerman sih yang minta untuk kita buat video supaya klien-klien di sana tetap berpergian ke Indonesia gitu. Tetap support lah pariwisata di Indonesia juga gitu. Oke. Tapi sampai titik terakhir nih, sebelum krisis COVID ini terjadi, sebenarnya dari Jerman atau negara Eropa lain, apakah ada keraguan tentang berwisata ke Indonesia atau gimana? Yang Ayu tangkap waktu di IT di Berlin? Sebenarnya enggak sih, semuanya justru merasa kayak contohnya mahasiswa-mahasiswa Belanda yang bulan Maret kemarin di Sumatera ini aja, mereka sebenarnya lebih prefer untuk berada di sini gitu karena merasa negaranya yang kurang aman gitu dari pandemi ini gitu dan merasa di sini lebih aman. Iya. Mereka merasa di Indonesia ini lebih aman dibanding di Belanda gitu. Jadi ya saya sih ngelihat mereka lebih interest untuk traveling di Indonesia gitu. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya sebelum nanti kembali lagi misalnya ada yang mau komentar atau kita tutup. Menurut Ayu setelah wabah COVID ini yang kita nggak tahu kapan berakhirnya, apa sih yang bakalan berubah dari industri pariwisata menurut pandangan Ayu? Soalnya kan sekarang kita kemana-mana pakai masker gitu kan, atau nggak jabat tangan, harus dan kemungkinan ini kan corona ini bakalan terus ada, kan? udah jadi bagian dari kehidupan kita di masa depan. Menurut Ayu dari pemain industri wisata, kira-kira apa sih yang berubah dari industri pariwisata ke depan? Mungkin ini juga keuntungan ya, jadi mungkin orang-orang berwisata juga lebih aware tentang hygiene, tentang kebersihan gitu. Karena selama ini yang menjadi masalah kalau di daerah-daerah destinasi-destinasi ya kecil yang nggak populer pariwisatanya mungkin menemukan hotel yang bukan hotel, kadang homestay mungkin ya karena kita banyak pakai homestay juga yang bersih gitu itu nggak mudah gitu. Jadi sih saya keuntungannya mungkin akan lebih awareness terkait hygiene dan kebersihan tuh lebih baik gitu. Mungkin juga lebih banyak wisatawan yang traveling nggak terlalu jauh gitu, mengurangi flight kelihatannya, terutama bisnis travel juga dengan adanya COVID ini mereka bisa melihat bahwa ternyata teleconference dan lain-lain kayak online meeting dan lain-lain itu bisa dilakukan gitu. Mungkin itu juga akan terjadi penurunan gitu, efisiensi ya sebenarnya bagus juga sih untuk environment ya, dan mungkin bisa lebih banyak ke alam gitu, mungkin seperti itu ya kalau prediksi saya singkat aja yang bisa saya lihat gitu.
Ya, satu poin yang menarik tadi Ayu bilang adalah tentang environment, tentang lingkungan. Moga-moga sih setelah ini semakin banyak orang sadar ya bahwa sebagai pemain usaha kita juga harus lebih peduli terhadap lingkungan kita, karena ya setelah dikungkung sekian lama kita kan jadi lebih menghargai apa yang awalnya kita take for granted gitu mungkin ya. Iya. Ya. Komentar terakhir, terima kasih Mbak Ayu dan Mbak Asli atas sarannya, tetap semangat meskipun situasi dan kondisi semakin sulit. Oke, sekian mungkin sesi sharing session kita untuk hari ini. Kalau nggak ada pertanyaan lebih lanjut, terima kasih sekali bagi teman-teman yang sudah join di sore hari ini. Moga-moga sharing session di sore hari ini bermanfaat. Mari kita kasih applause virtual buat speaker kita hari ini yang sudah bersedia dan berani berbagi. Tidak mudah untuk membagikan cerita yang sangat personal, apalagi tentang bisnis yang dibangun dari tabungan sendiri, udah pontang-panting gitu kan. Terima kasih banyak Ayu atas waktunya. Iya. Sukses dan sama-sama Mbak ya, dan tim gajian udah selalu buat Ayu dan keluarga. Semoga masa depan menanti Ayu dengan opportunity yang lebih luar biasa lagi. Makasih. Ya,